warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari peci mozaik ya. Kemarin kita sudah buat bagian part A nya, kita akan buat bagian part B nya untuk motif. Sebelum masuk ke dalam motif ini, kita perlu membuat 2 row pondasi awal. Nah, ini saya akan contohkan dengan banyak warna nanti pecinya karena harus cepat videonya ya. Nah, ini part A nya udah selesai. Saya gunakan benangnya 2 warna, yang gold sama yang marun. Semoga aja kelihatan nanti di videonya ya. Nanti saya coba diterangkan lagi cahayanya. Pertama kita ambil benang B, lalu kita slip knot. Benang A adalah benang yang sama warnanya dengan part A. Nah, ini setelah slip stitch terakhir pada part A, coba saya zoom dulu. Ini yang slip stitchnya ya. Kita tusukkan dulu hakpen ke sana. Kemudian kita ambil benang B yang sudah kita slip knot tadi, masukkan ke dalam hakpen. Lalu kemudian tarik benang B ini melewati loop tempat loop benang A yang sudah ada di hakpen duluan tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ditarik kemudian dikencangkan lagi. Kemudian tanpa chain kita langsung ke stitch sebelahnya, back loop, membuat SC ya. Di SC back loop. Jadi kita ambil yang belakangnya aja kalau SC back loop ya. SC back loop. Setiap stitch cukup isi dengan 1 SC back loop saja. Termasuk ini ya. Bagian belakangnya itu benangnya, yang benang A itu jangan ikut dirajut. Jadi dia tinggal aja di belakang. Kita hanya menjalankan 1 benang di dalam 1 round itu. Hanya 1 benang saja, 1 warna ya. Teruskan membuat SC back loop ini sampai nanti selesai untuk 1 putaran. Diambil pada bagian back loopnya saja. Nanti bagiannya sampai ke ini ya, ke bagian stitch akhirnya. Nah, ini saya stopkan dulu. Saya ambil benang yang lain yang saya udah selesaikan row 1 untuk pondasinya. Sebentar. Nah, ini pada peci yang ini saya sudah selesaikan 1 row-nya. Caranya sama ya. Nah, ini saya bongkar dulu dikit. 1 SC back loop terakhirnya saya bongkar dulu supaya teman-teman lihat bagaimana cara untuk pergantian warna pada stitch terakhirnya. Karena tadi kita tidak pakai chain 1 ya. Di SC back loop dulu. Jadi untuk stitch yang pas di atas chain ketiga itu dibuat lagi 1 SC back loop. Ya, pas di atas chain ketiga awal pada round yang di round akhir part A. Buat 1 lagi SC back loop, kemudian ganti warna benangnya. Lalu lanjutkan lagi membuat 1 SC back loop di setiap stitch. Ya, jadi 2 round pondasi itu isinya cuma 1 SC back loop terus. Nah, ini untuk mempermudahkan kita mengkait DC front loop pada bagian motifnya nanti. Nah, terus dibuat 1 SC back loopnya ya. Nanti coba saya bikin video lagi supaya lebih jelas bagaimana itu SC back loop, bagaimana itu DC front loop. Nah, ini silakan nanti diteruskan juga sehingga selesai 1 putaran. Saya stopkan yang ini, peci yang ini. Saya ambil warna yang lainnya karena supaya tidak terlalu banyak jedahnya ya. Nah, ini peci yang akan kita buat udah selesai. Untuk round keduanya saya bongkar dulu sedikit supaya kelihatan. Nah, ini untuk round 2-nya. Stitch yang terakhir tetap diisi 1 SC back loop. Kalau teman-teman ragu, jangan-jangan stitchnya bertambah atau berkurang, silakan dihitung lagi 1 round ya. 1 round itu harus sama jumlahnya dengan round akhir part A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan peci mozaik
2-nya ke motif ya. Ini motif yang kita gunakan untuk peci mozaik 2. Setelah 2 round pondasi selesai, lakukan pergantian warna di stitch terakhir seperti ini. Kemudian kita siap untuk masuk ke bagian motifnya. Silakan simak foto diagram berikut yang saya beri warna. Ini diagram untuk round B2, kita belajar bacanya dulu. Bintik merah kecil itu masuknya adalah 1 SC back loop. Sedangkan bintik merah seperti I itu adalah 1 DC front loop. Membaca diagramnya dimulai dari bagian kanan. Jadi ada 4 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, lalu 5 SC back loop. Kita praktekkan. Ini 2 round pondasi sudah kita buat. Yang pertama tadi 4 SC back loop, 2 3 4, sudah selesai 4 SC back loop. Lalu saya zoomkan dulu ya. Lalu 1 DC front loop, ambil yang warna benangnya sama dengan benang yang sedang kita kerjakan. 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, lanjut lagi 1 DC front loop, ambil dari bawah ya. Terakhir 5 SC back loop. Nah, ini adalah 1 kali rumus untuk baris yang ini ya, baris B2. Tambahkan peniti penanda untuk menandai 1 kali rumus. Kita akan mengulangi rumus seperti di awal, yaitu dengan 4 SC back loop. 1 2 3 4. Kemudian 1 DC front loop. 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 5 SC back loop. Nah, ini untuk pengulangan rumusnya. Nanti jadinya seperti ini ya. Silakan diulangi hingga lengkap 1 putaran. Nah, ini hampir selesai. Tinggal saya buat 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Nah, baru kemudian 5 SC back loop terakhir ya. 1 2 3 4 5. Jangan diselesaikan dulu stitch terakhir. Kita lakukan pergantian warna benang karena kita akan mengerjakan round A3. Nah, seperti itu. Selesai untuk round B2 nya ya. Nah, ini tanpa miring ya, karena tanpa slip stitch. Baiklah, kita masuk ke round A3. Perhatikan titik-titik biru yang sudah saya buat. Di situ ada 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 4 SC back loop. Silakan perhatikan diagramnya, lalu kemudian kita akan mempraktekannya. Pertama tadi kita akan membuat 5 SC back loop ya. Untuk round A3 kita awali dengan 5 SC back loop. Benang belakang jangan ikut jalan ya, tetap tinggal di belakang. 3 4
5. Lalu sebentar, 1 DC front loop. Ambil yang warnanya sama di bawah, kait dari bawah ya. Membuat DC front loop. 1 DC front loop. Oke, setelah itu 1 SC back loop. Lanjut lagi 1 DC front loop. Terakhir 4 SC back loop. Nah, ini adalah satu kali rumus untuk di round A3. Jangan lupa tandai pakai peniti penanda supaya tidak keliru dalam membaca rumus awalnya. Kita akan melakukan pengulangan sama persis seperti pada rumus awal dengan 5 SC back loop dulu ya. Kita langsung tambahkan ke belakang peniti penanda itu 5 SC back loop. Lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kelihatan ya. Terakhir 4 SC back loop, 1 2 3 4. Nah, ini adalah pengulangan rumus untuk round A3. Silakan dikerjakan hingga nanti selesai satu putaran, kembali ke satu stitch sebelum bagian awal. Nah, ini round 3 A3 nya hampir selesai ya. Tinggal saya buat 1 SC back loopnya melengkapi 5 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Ingat kaitnya dari bawah biar gampang ya. 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 4 SC back loop. 1 2 3 4. Yang keempat jangan diselesaikan karena kita akan melakukan pergantian warna untuk mengerjakan round B3. Selesai round A3 nya ya, sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Lanjut ke round B3. Perhatikan titik-titik pink yang sudah saya buat ya. Di sini tetap bacanya dari kanan. Ada 6 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 3 SC back loop. Mari kita praktekkan. Pertama, kita akan membuat 6 SC back loop. 2 3 4 5 dan 6. Setelah itu
membuat 1 DC front loop. 1 DC front loop dilanjutkan dengan 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir adalah 3 SC back loop. Pindahkan peniti penandanya ya untuk menandai satu kali rumusnya. Nah, ini rumusnya untuk round B3. Kita akan mengulangi pembuatan rumus ini ke bagian selanjutnya. Hitungannya sama persis seperti yang di depan tadi, yaitu 6 SC back loop, 4, 5, 6, kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 3 SC back loop. Nah, lanjutkan lagi, ulangi rumusnya setelah 3 SC back loop itu kembali 6, tambahkan 6 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 3 SC back loop. Silakan lanjutkan hingga selesai. Nah, ini hampir selesai ya round B3 nya. Saya tinggal buat 3 SC back loop. SC yang terakhir jangan diselesaikan, kita lakukan dulu pergantian warnanya. Oke. Nah, ini bagian akhir untuk round B3. Kita akan melanjutkan ke round A4. Di round A4 ingat baca tetap dari kanan ya. Diawali dengan 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan 1 DC front loop. Agak panjang mengulang rumusnya ya, tidak apa-apa. Mari kita praktekkan. Masuki round A4 ya. Pertama kita buat dulu 1 SC back loop. Ingat benang yang di belakang itu boleh diselipkan pada pembuatan stitch pertama ya. Setelah itu jangan diikutkan. Lanjut 1 DC front loop, 5 SC back loop, 1 DC front loop. Seperti itu. Kelihatan ya. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, terakhir 1 DC front loop. Nah, inilah satu kali rumus untuk round A4. Jika ragu, pastikan hitungan stitchnya ada 12 karena kelipatannya adalah 12. Tandai dengan peniti penanda. Nah, ini rumus, satu kali rumus round A4 ya. Kita lanjutkan ke depannya sama persis seperti rumus yang di awal tadi, yaitu pertama membuat 1 SC back loop, lanjut 1 DC front loop, kemudian kita teruskan 5 SC back loop, 3, 4, 5, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan terakhir adalah 1 DC front loop. Silakan teman-teman ulangi cara pengulangan rumus ini. Pastikan ini ada tetap kelipatan 12 ya. Silakan dibuat sampai keliling satu putaran ya.
Oke, ini round A4 nya hampir selesai. 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop lagi ya, 1 SC back loop, kemudian step terakhir adalah 1 DC front loop. Karena ini DC, lewatkan dulu 2 loop, nah tinggalkan seperti itu, jadi tidak diselesaikan DC nya ya. Perhatikan loopnya, DC nya baru setengah jadinya ya. Langsung kita lakukan pergantian warna seperti ini. Nah, silakan di replay tadi untuk pembuatan DC nya yang terakhir. Selesai ya untuk round A4 nya. Kita akan masuk ke round B4. Di round B4 balik lagi baca dari kanan teman-teman ya. Kita diawali dengan 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian terus ke belakang itu ada 9 SC back loop. Ini agak enak rumusnya diingat ya. Ayo kita praktekkan pembuatan round B4. Pada round B4 awalnya kita membuat 1 DC front loop. Itu ya tempatnya. Dilanjutkan 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian terakhirnya 9 SC back loop. 2 3 4 5 6 7 8 9. Pindahkan dulu peniti penandanya. Ini adalah 1 kali rumus untuk round B4. Kita ulangi lagi rumusnya untuk oh iya, lanjut aja deh. 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 9 SC back loop. Silakan diulang-ulangi nanti rumusnya. Ini agak pendek rumusnya ya. Kalau rumus yang tadi itu agak panjang, ada pengulangan. Nah, ini 9 SC back loopnya selesai. Silakan dilanjutkan hingga nanti selesai 1 putaran. Ini round B4 nya udah hampir selesai ya. Tinggal saya buat bagian akhir yaitu 9 SC back loop. 6 7 8 9. Yang ke-9 jangan diselesaikan karena kita akan mengganti warna untuk bersiap-siap membuat round A5. Nah, ini dia. Selesai round B4 nya. Videonya akan saya potong sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di video yang berikutnya ya. Baiklah Bunda, kita di video berikut ini akan membuat round A5 ya. Kemarin sudah kita buat sebatas round B4. Kita lanjutkan ke round A5. Pada round A5 kita mulai dengan 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian ada 8 SC back loop. Mari kita praktekkan. Di round A5 kita awali dengan 1 SC back loop ya. Kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 8 SC back loop. 4 5 6 7 8. Ini adalah 1 kali rumus untuk round A5 ya. Kita beri peniti penanda.
Lalu kita ulangi seperti awalnya tadi, yaitu dengan memakai 1 SC back loop, 1 DC front loop, sebentar, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, lalu 8 SC back loop ya. Kita buat 8. Ini adalah pengulangan dari rumus di RON A5. Nah, seperti ini. Silakan dilanjutkan, ulangi cara pembuatan RON A5 rumusnya tadi ke selanjutnya sampai nanti selesai satu putaran dan kembali ke bagian awal sini. Ini RON A5-nya, tinggal membuat beberapa SC lagi, 3 SC back loop lagi ya. Oke, di SC ke-8-nya jangan diselesaikan, kita ganti warna benangnya karena kita akan mulai mengerjakan RON B5. Nah, seperti ini ya penyelesaian untuk RON A5. Kita ke RON B5. Pada diagram RON B5 kita mulai dengan 2 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 7 SC back loop. Mari kita praktekkan pada rajutan kita berikut ini di RON B5. Di RON B5 ada 2 SC back loop awalnya ya. 2 SC back loop, kemudian diteruskan dengan 1 DC front loop, lalu 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 7 SC back loop. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Inilah satu kali rumus untuk RON B5. Kita beri peniti penanda, lalu kita ulangi seperti pembuatan rumus yang di awal, yaitu dengan 2 SC back loop di sini ya, 2 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 7 SC back loop. 3 4 5 6 2 4 6 7. Nah, inilah pengulangan rumus untuk RON B5. Silakan dibuat lagi penambahannya seperti pada awalnya, yaitu tinggal tambah 2 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan 7 SC back loop, sehingga nanti akan tampak seperti ini. Ada seperti pembatas, dan di tengahnya ini nanti jika digabung 7 SC back loop dan 2 SC back loop yang ini jadinya 9 ya, antara ini 9 SC back loop. Lanjutkanlah hingga ke stitch akhir di sini. Nah, ini RON B5-nya hampir selesai. Kita tinggal membuat 7 SC back loop ya. 4 5 6 7. SC back loop yang ke-7 tidak diselesaikan karena kita melakukan pergantian warna. Oh, ada lumba-lumba. Nah, seperti ini. Baiklah, kita akan masuk ke RON A6. Ini diagram untuk RON A6. Kita awali dengan 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir
2 SCB klub. Mari kita praktekkan. Di round A6 kita mulai dengan 3 SCB klub. Kemudian 1 DC front loop. Ini rumusnya sama B3, mirip ya, mirip sama B3. 3 SCB loop, 1 DC front loop, lalu 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop. Oke, 1 SCB loop lagi, 1 DC front loop, kemudian 2 SCB loop. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, inilah satu kali rumus untuk round A6 ya. Kita akan lanjutkan rumusnya. Saya beri peniti penanda dulu. Kita tambahkan seperti pembuatan di awal, yaitu dengan membuat 3 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop. Terakhir adalah 2 SCB loop. Nah, ini adalah pengulangan rumus pada round A6. Kalau diperhatikan, di sini jadinya nanti akan ada 3 sekat. Dengan yang ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian di jarak antara 4 sekat ini nanti akan ada 5 SCB loop. Silakan diulangi sampai nanti ke SC yang terakhir. Kita sudah sampai di bagian akhir untuk round A6 ya. Tinggal 2 SCB loop lagi. Nah, SC yang terakhir tidak diselesaikan. Kita ganti warna benangnya. Nah, jadinya seperti ini untuk akhir dari round A6. Baiklah, kita akan masuk ke round B6. Perhatikan diagram B6-nya dimulai dengan 8 SCB loop, 1 DC front loop, 1 SCB loop, 1 DC front loop, dan 1 SCB loop. Mari kita praktekkan. Pada round B6, kita mulai dengan 8 SCB loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 SCB loop, kemudian 1 DC front loop. Ambil yang putih, jungkit. Nah, ya, seperti itu. 1 DC front loop, 1 SCB loop, lalu 1 DC front loop, kemudian terakhir 1 SCB loop. Nah, ini satu kali rumus pada round B6. Kita ulangi seperti yang di awal tadi, membuat 8 SCB loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 1 SC back loop. Di sini nanti akan tampak ada 2 sekat putih dengan bagian tengahnya adalah 9 SC back loop. Silakan diulangi sampai ke stitch akhir kembali. Baiklah, ini round B6 nya hampir diselesaikan. Tinggal membuat 1 2 4 6 8 9, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan terakhir adalah 1 SC back loop. Seperti biasa, stitch terakhir tidak diselesaikan, kita ganti warnanya. Seperti itu. Ini penyelesaian untuk round B6. Baiklah, kita akan masuk ke round A7. Round A7 ini rumusnya sama dengan round B2 ya, mirip. Untuk round A7 kita mulai dengan 9 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan 1 DC front loop. Agak mudah ya mengingatnya. Mari kita praktekkan kerajutan. Pertama, kita mulai dengan 9 SC back loop. SC back loop. 6 7 8 9, 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan sebentar 1 DC front loop. Nah, ini untuk satu kali rumus pada round A7. Ini ya, saya beri penanda. Kita ulangi rumus seperti yang di awal, yaitu dengan menambahkan 9 SC back loop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, sebentar, 1 SC back loop, 1 DC front loop, dan terakhir 1 SC back loop. Seperti ini tampilannya setelah rumusnya diulang. Silakan diteruskan pengulangan rumusnya hingga nanti kita sampai lagi di bagian akhir round. Tinggal saya buat 1 DC front loop, 1 SC back loop, dan terakhir adalah 1 DC front loop. Untuk membuat DC front loopnya, ingat hanya sebatas 2 loop tertinggal dalam hakpen, tidak diselesaikan. Kita mengganti warna benangnya. Selesai untuk round A7. Kita akan masuk ke round B7. Untuk round B7 kita awalnya membuat 1 DC front loop, kemudian 9 SC back loop, 1 DC front loop, lalu terakhir 1 SC back loop. Mari kita praktekkan. Di round B7 dimulai dengan 1 DC front loop, kemudian dilanjutkan dengan 9 SC back loop, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 DC front loop, terakhir adalah 1 SC back loop.
Ini adalah 1 kali rumus untuk di round B7. Kita akan ulangi seperti pada bagian awal tadi, yaitu 1 DC front loop, lalu membuat 9 SC back loop, satu DC front loop, dan terakhir adalah 1 SC back loop. Ini untuk pengulangan rumusnya. Silakan ulangi lagi cara pembuatan rumusnya ini di bagian sininya hingga selesai 1 putaran, kembali ke bagian awal. Untuk B7 terakhir kita buat 1 DC, lalu 1 SC back loop. Lakukan pergantian warna di SC terakhir seperti ini. Kita ke video berikutnya mulai dari round A8. Akan mulai memasuki round A8. Round A8 dimulai dengan 1 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, kembali lagi 1 DC front loop, kemudian 5 SC back loop, terakhir 1 DC front loop. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 1 kali rumus untuk round A8. Kita akan ulangi rumusnya seperti yang di awal tadi, yaitu dengan membuat 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop. Setelah jadi 2 kotak seperti ini, kita buat 5 SC back loop. Terakhir 1 DC front loop. Begini pengulangannya pada round A8. Silakan diulangi sampai 1 putaran dan kembali ke bagian awal round. Ini untuk akhir dari round A8. 2, 4, 5, sudah 5 SC back loop. Kita buat 1 DC front loop terakhir, sisakan 2 loop pada hakpen, lalu ganti warna benangnya. Sedikit kencangkan yang warna A tadi, yang warna ini tadi ya, warna yang diganti tadi. Nah, ini untuk A8 terakhirnya. Kita masuk ke round B8. Di round B8 kita mulai dengan 4 SC back loop. 1, 2, 3, 4, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 5 SC back loop. Ini adalah 1 kali rumus untuk round B8. Round B8 ini rumusnya sama pada round B2 tadi ya. Nah, begini rumusnya. Kita tandai lalu kita ulangi lagi
membuat 4 SCB loop. 1 2 3 4, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir 5 SC back loop. Silakan diulangi lagi rumusnya sampai nanti selesai satu putaran. Ini round B8 nya hampir selesai, saya tinggal buat 1 SC back loop terakhir ya. Jangan diselesaikan, kita ganti warna dulu. Oke, selesai round B8. Baiklah, kita akan masuk ke round A9. Round A9 ini dimulai dengan 5 SC back loop. 1 2 3 4 5, lalu 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir adalah 4 SC back loop. Ini seperti kebalikan dari rumus B8 tadi ya, atau sama dengan rumus pada round B2. Oke. Ini adalah satu kali rumus pada round A9. Pada round A9 ini ya. 5 SC back loop, 3 4 5, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, lalu 4 SC back loop. Kita akan ulangi rumusnya. Kita buat 5 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian terakhir adalah 4 SC back loop. Nah, silakan dilanjutkan mengulangi rumusnya hingga nanti akan selesai satu putaran. Satu DC front loop, terakhir adalah 4 SC back loop. Seperti ini. Kita ganti warna benangnya. Selesai untuk round A9. Pada round B9, untuk yang selanjutnya B9 ya, kita mulai dengan 6 SC back loop, 5 6, lalu 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop, 1 DC front loop, terakhir adalah 3 SC back loop. Di sini terakhir ya. Nah,
ini adalah 1 kali rumus pada round B9. Kita akan ulangi rumusnya. Menambahkan 6 SC back loop. Empat, 5, 6, lalu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop. Rumus ini sama dengan round B3 ya, sama dengan round B3 tadi. Dan ini adalah yang B9 ini benang yang terakhir untuk benang B, round terakhir untuk benang B. Nah, oke, ini silakan dilanjutkan lagi pengulangan rumusnya hingga nanti selesai 1 putaran, kembali ke sini ya. Nah, ini round B9 hampir selesai ya. Tinggal saya buat 1 DC front loop, 3 SC back loop seperti ini. Tetap SC terakhir tidak diselesaikan, kita ganti warnanya seperti ini ya. Nah, ini perjalanan benang B ini sudah selesai, bisa kita putus. Kan kita jalankan selanjutnya adalah benang A. Di benang A ini kita buat round A10 dan A11. Untuk listnya cukup dengan SC back loop saja. SC back loop berkeliling. Peniti penandanya tidak diperlukan lagi ya. Sebentar, supaya kita tahu berapa lebar list yang harus kita buat, kita ukur dulu tinggi pecinya sudah berapa. Ini sudah 15,5, nanti saya akan buat menjadi 16 ya. Kalau ini terlalu panjang untuk teman-teman, peci dengan ukuran segitu terlalu panjang, maka cukup saja membuat motifnya sedikit sampai di B8 ini ya. Sampai di B8 sudah off, tidak membuat B9, atau sampai di bagian B7 ya, boleh dipotong motifnya. Jadi tidak harus sepanjang ini, karena takutnya panjang dari ketinggian kepala, dari puncak kepala ke telinga masing-masing itu berbeda-beda. Nah, seperti yang ini 16 ya, seperti yang awal. Kita lanjutkan membuat ini hanya 2 round SC back loop ya untuk listnya. Nah, silakan teman-teman buat sampai 1 putaran selesai, kemudian dibuat lagi 1 SC back loop hingga putaran yang kedua selesai. Sudah selesai round 2-nya seperti ini ya, tinggal sedikit lagi. Nah, sudah selesai ya 2 round SC back loop. Kemudian di SC yang awal kita slip stitch. Jadi tidak SC back loop lagi, tapi kita slip stitch. Lalu kemudian slip stitch ini kita teruskan berkeliling. Ini untuk memantapkan tepian pecinya. Jadi biar nggak cepat kendor. Ya. Teruskan dulu hingga slip stitch ini selesai. Nah, ini slip stitchnya hampir selesai ya, sedikit lagi. Kita slip stitch terakhirnya di tempat pertama kali slip stitch dibuat ya, dibuat di awal round slip stitch yang kedua. Kemudian kita boleh putus benangnya. Setelah benangnya diputus, baru kita masukkan ke bagian dalam peci. Kalau sudah masuk ke bagian dalam peci,
tinggal kita rapikan ya. Merapikannya boleh dengan hakpen, boleh juga dengan jarum sulam. Selipkan ke bagian ron-ron yang di bawahnya. Lakukan serapi mungkin. Jangan menggunakan korek api karena bekas korek api itu biasanya akan jadi tajam ya. Ini khusus untuk benang yang poliseri. Tapi kalau merapikan dengan benang bahan pecinya benang katun nggak apa-apa, dirapikan aja pakai hakpen dan jarum sulam, dan memang tidak memakai korek api ya. Nah, tinggal kita gunting. Oke, sudah selesai peci mozaik 2 kita. Tinggal dilipat. Kalau mau menjual, foto yang bagus ya, lipat yang rapi, kemas dalam kemasan yang praktis dan cantik. Itu saja tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan dari channel ini. Jazakumullahu khairan katsira teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.